Waktu seorang pengkhotbah dikuasai oleh Roh Kudus, ia tidak lupa pada dirinya, ia hanya lupa pada keinginannya untuk mendapat pujian. Seorang pengkhotbah turun dari mimbar dengan wajah bangga dan puas. Ia merasa berhasil menampilkan kehebatan eksegesinya, pengetahuan teologinya, bahkan kedalaman kerohaniannya. Jemaat memandang kagum, dan di sanalah ia menikmati sorot mata kekaguman yang seharusnya hanya menjadi milik Allah. Sebagai pengkhotbah, pernahkah saudara menikmati sorot mata kekaguman jemaat seperti itu? Perasaan saudara diliputi dengan kepuasan yang membuncah. Rasanya tidak sia-sia persiapan khotbah saudara selama 1 minggu. Tetapi tunggu sebentar. Apakah itu pertanda bahwa Roh Kudus sedang memenuhi atau keinginan daging sedang berkuasa dalam diri saudara? Paulus mengingatkan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Paulus mempunyai banyak kelebihan dan pencapaian, dan jelas sekali saudara bahwa Allah sungguh-sungguh memakai dia. Tetapi ia sadar bahwa fokus khotbah adalah meninggikan Kristus, bukan diri pengkhotbah. Sejatinya khotbah adalah saluran pewahyuan Allah, bukan panggung demonstrasi kehebatan pribadi. Karenanya saudara, Paulus tidak mempunyai keinginan untuk memamerkan kelebihannya. Saudara seperti jendela kaca yang bening, semakin transparan kaca itu, semakin jelas cahaya masuk. Demikianlah pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus. Semakin ia tidak terlihat, semakin Kristus tampak dalam khotbahnya. Saudara Yohanes Pembaptis mempunyai prinsip yang sama ketika ia berkata dalam Yohanes 3 ayat 30, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Saudara perhatikanlah Yesus. Setiap kali ia mengajar, tujuannya jelas, agar orang mengenal dan memuliakan Bapa. Yohanes 7 ayat 16. Ia tidak mencari kemuliaan diri, melainkan menghadirkan kasih dan kebenaran Allah. Karena itu saudara, marilah kita berkhotbah dengan fokus untuk meninggikan Allah. Lawanlah keinginan daging untuk dipuji. Mintalah Roh Kudus memenuhi kita, agar kata-kata